warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, nomor NPM 101211008 dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Rasul guna memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bagian materi tentang Ma'rifatul Rasul, yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul, yang kedua ada Ta'rif al-Rasul, yang ketiga ada Makanatul Rasul, dan yang keempat ada sifat-sifat Rasul. Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Tiap manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah di mana manusia itu bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Sarah yang pertama ada al-insan atau manusia. Manusia merupakan ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu al-insan, yang kedua ada al-bashar, dan yang ketiga ada Bani Adam atau anak Adam, dan Suriyat Adam atau keturunan Adam. Yang kedua adalah fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wujudul khaliq, yang kedua ibadatul khaliq, dan yang ketiga adalah hayatul munadomah. Yang ketiga ada hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Hidayatul Rasul terbagi menjadi 2, yaitu Ma'rifatul Khaliq dan Minhajul Hayyah. Dan yang terakhir adalah ibadatul shahih. Ibadah shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Bagian materi yang kedua ada Ta'rif al-Rasul. Pengertian tentang Rasul. Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinit dari kata rasala yang berarti seseorang yang diutus. Secara istilah, kata Rasul artinya seseorang laki-laki yang dipilih oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ciri khusus Rasul yang pertama yaitu memiliki as-sifatul asasiyah, yakni sifat dasar yang layak baginya seperti sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Yang kedua memiliki al-muzizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah. Yang ketiga adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Yang keempat adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian, yang disampaikannya setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang kelima adanya tasamarat. Adanya as-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebar ajaran Islam ke seluruh penjuru. Bagian materi yang ketiga yaitu Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Sebagai abid min ibadillah atau hamba di antara hamba, Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapatkan wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Yang pertama ada insan atau manusia. Rasul sebagai manusia menggambarkan suatu aktivitas manusia sehari-hari. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwahnya mudah dilakukan dan mudah diterima. Tidak ada alasan manusia untuk menolaknya. Yang kedua, nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas tentang asal-usul Rasul. Yang ketiga ada jim atau fisik. Fisik Nabi Muhammad digambarkan dalam
Banyak hadis seperti rambutnya yang selalu rapih dan selalu disikat, badannya yang kuat dan tingginya sedang. Yang keempat adalah sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Dalam sirah Nabi, dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah yang menjalankan aktivitas sebagai manusia biasa. Yang kedua yaitu as-sunnah atau sunnah. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam untuk dirujukan beramal untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga ada Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri kerasulan, juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Yang kesatu, tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Yang kedua, ada ul amanah atau menunaikan amanah. Yang ketiga, imatul umat atau pemimpin umat. Yang keempat, dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Bagian materi yang terakhir yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul terbagi menjadi 7. Yang pertama ada al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasul adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Ia bukan bangsa malaikat ataupun jin, bukan juga manusia setengah malaikat atau jin. Akan tetapi Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Yang kedua al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Memiliki sifat al-basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahan-kesalahan itu akan segera diluruskan oleh Allah sehingga beliau terpelihara tidak berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada as-sidqu atau jujur. Jujur adalah sikap utama yang harus dimiliki setiap insan. Terlebih adalah ia yang selalu mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Yang keempat al-fatonah. Cerdas merupakan salah satu kesempurnaan yang dimiliki oleh seorang rasul. Yang kelima ada al-tabligh. Sebagai rasulun minal mursalin, Nabi Muhammad memiliki tugas untuk menyampaikan risalah-risalah Allah. Dan yang keenam ada al-amanah, atau dapat dipercaya untuk menyampaikan risalah-risalah Allah. Dan yang terakhir ada al-ijtizamul kamil atau merupakan komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian video penjelasan materi tentang Ma'rifatur Rasul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.